bawahnya kewalahan. 80 kilo kan. Saya apa? Pikul sama bapak. Gotong. Posisinya gini ya. Gimana Ini posisinya? kan uang ya. Iya. Posisinya gini, langsung ini kan uang. Ini uang terus gini ya. Ini Tanah ya? ini tanah terus yang ini gini. Dengan Kamu tanah setelah ditimbang sama pemerintahan ketemunya itu 21. Melanjutkan video sebelumnya yang bikin gempar warga Pasuruan, yaitu salah satu warga dari desa Nongko Jajar, kecamatan Tutur, bernama Bapak Karyo, baru-baru ini nemuin harta karun. Ribuan koin kuno dan artefak misterius ditemukan di ladangnya. Bayangin aja, lagi asik-asik bercocok tanam, malah nemu benda berharga yang bisa jadi bernilai ratusan juta rupiah. Pada Sabtu tanggal 25 Januari 2025 bakal jadi hari yang gak bakal dilupakan sama Bapak Karyo. Petani yang beruntung itu nemuin harta bersejarah ini. Di tengah aktivitas bertani di lereng pegunungan Gunung Bromo, cangkulnya tiba-tiba nabrak benda keras. Saat digali lebih dalam, ternyata dia menemukan ribuan koin kuno dan sebuah guci bertuliskan aksara Tiongkok. Pak, untuk uang ini ya, uang kuno ini kan banyak sekali yang Bapak temukan. Itu sempet itu nggak ditimbang gitu? Enggak ditimbang. Main ancang-ancang aja kan sama tanah-tanah. Kisaran berapa Pak kira-kira untuk beratnya waktu itu? Berarti perkiraan ya sekitar ya 80-60 perkiraan. 60-80 kilo gitu Pak. Perkiraan, tapi Itu kan perkiraan. tanahnya kan banyak gini, campur-campur gini. Artinya benda-benda ini sebelumnya penuh dengan tanah. Ini penuh. Ini bukan penuh uang, ini penuh tanah. Penuh tanah. Terus di dalamnya kosong. Kosong. Terus Kalau ini ya tanah, tapi itu juga penuh dengan ini tanah. tanah ini dalamnya kosong. Dalamnya juga kosong. Oke. Yang banyak itu ini Pak, di Yang banyak di, nah ini seperti ini loh. Nah ini gini. posisinya Pak. Posisinya gini ya. Gimana Ini kan- posisinya? Ini kan uang ya. Iya. Posisinya gini, langsung ini kan uang. Ini uang terus gini ya. Gini seperti gini. Oh gini. Nggak gini. Ini kena tanah ya. Ini tanah terus yang ini gini. Nggak gini. Nah. Oh, di dalam ini Pak ya, di dalam wadah ini Nah, Pak. ini, tapi di dalam wadah ini. Oh, berarti wadah ini yang paling besar intinya Ya wadah. ini yang paling besar. Ini Pak ya. Yang uang yang lain masih tumpuan Pak. Masih Ya. tumpuk-tumpuk itu. Di sini. Nah, enggak yang sekarang. Kan banyak tuh uangnya Pak. Yang ini kan sampel. Oh iya, ada. Tapi kan yang bisa ditimbang sama pemerintahan itu. Ada ya. Boleh lihat Pak satu yang masih utuh. Maksudnya yang masih utuh. Yang nempel. Yang nempel. Nempel, udah ada yang nempel. Sudah hancur ini. Kan sudah dihancuri. Kan di HP kan ada. Iya. Ya, kan yang viral itu. Kan sudah dihancuri sama orang saking seneng. Sebenarnya. Dihancuri. Ada kisaran pernah dihitung nggak Pak? Oh, Berapa Enggak ya? ada. Banyak itu. Enggak ada. Kisaran 60-80 kilo begitu ya. Itu campur dengan Kamu tanah. tanah. Setelah ditimbang sama pemerintahan ketemunya itu 21. Dan di kesempatan kali ini kami diantar sama anak Bapak Karyo untuk langsung menuju ke tempat di mana harta karun itu awalnya ditemukan, yang lokasinya tepat berada di lereng Gunung Bromo dengan kemiringan kira-kira 180 derajat. Jauh wecer banget lur sampai bediding aku.
Dari analisis sementara, koin-koin ini kemungkinan berasal dari dinasti Qing di Tiongkok pada 1636 sampai 1912 Masehi. Koin-koin ini mungkin digunakan dalam perdagangan atau upacara persembahan pada masa lalu. Nah, kira-kira berapa sih harga per keping koin kuno ini? Harga koin seperti ini bisa sangat bervariasi tergantung pada kondisi, kelangkaan, dan sejarahnya. Misalnya, koin kuno dinasti Qing yang ditemukan bisa memiliki harga mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan per keping. Luluh iso sosokin data iki Bapak Karyo. Apalagi jika memiliki nilai sejarah yang tinggi, jadi nggak heran kalau banyak kolektor yang tertarik buat mengoleksi. Penemuan ini membuka kemungkinan kalau kawasan Pasuruan dulu mungkin jadi jalur perdagangan penting antara Nusantara dan Tiongkok. Bisa aja koin-koin ini jadi bukti hubungan dagang yang udah lama terjadi dan bukan hanya sekedar benda biasa, mungkin ada cerita besar yang belum sepenuhnya terungkap. Meski banyak kolektor yang tertarik beli artefak ini, Karyo justru memilih untuk menyimpannya sebagai koleksi pribadi. Keputusan ini bisa dibilang langka karena gak banyak orang yang bisa menahan godaan duit yang segitu besar itu. Tapi keputusan ini juga penting buat menjaga nilai sejarah yang lebih besar. Kalau koin-koin ini dipelajari lebih lanjut, bisa aja mengungkap fakta-fakta baru tentang perdagangan dan hubungan budaya antara Nusantara dan Tiongkok. Menariknya, ini bukan kali pertama Pasuruan jadi lokasi penemuan benda bersejarah. Pada tahun 2002, warga Dusun Kerajaan 2, Desa Andonosari juga menemukan 7 mangkok dan 1 dandang tembaga saat mencangkul di hutan. Benda-benda itu diduga peninggalan zaman Belanda atau kerajaan kuno di Nusantara. Dengan makin seringnya penemuan benda bersejarah, siapa tahu masih ada harta karun lain yang terkubur di tanah Pasuruan. Mungkin suatu saat nanti kita akan dengar berita penemuan emas atau perhiasan kuno. Kalau penemuan ini nggak hanya jadi viral sesaat, mungkin Pasuruan bisa jadi destinasi wisata sejarah. Coba bayangin kalau artefak-artefak ini dipajang di museum atau dijadikan spot wisata edukasi. Pasuruan bisa jadi daya tarik baru buat wisatawan yang ingin belajar sejarah sambil menikmati keindahan alamnya. Ini bisa banget jadi peluang baru buat penelitian sejarah dan membuka lebih banyak rahasia yang terkubur di Nusantara. Siapa tahu ini baru awal dari pengungkapan harta karun besar yang ada di tanah kita. Jadi siap buat eksplorasi sejarah lebih dalam. Itu pemukiman atau mungkin Iya. istana atau apa gitu ya. Kan ini hutan Wisan loh. Ini hutan ya Mas ya? Punden-punden enggak ada Mas ya di sini. Gak ada. Enggak ada benda. Gak ada punden. Langka ini berarti. Masnya sampai kewalahan enggak waktu itu? Bawahnya tuh, bawahnya kewalahan. Kewalahan. 80 kilo kan. Anu, saya apa? Pikul sama bapak. Gotong sama. Jadi ini tanah sewa sampai ini. Ya itu sama bapak itu. Oh jadi satu. Loh, itu bapaknya kan juga nyangkul. Iya, nyangkul ya di Tapi sini. kok nggak dapat gitu. Gak ya? dapat. Padahal kan katanya nggak begitu dalam. Apakah mungkin gitu awalnya dalam terus saking seringnya digarap sehingga tanah ini semakin tingkat kemiringannya atau kedalamannya semakin itu Dalam. semakin dalam gitu ya. Nggak nyangka loh, Abang. Heeh. Nggak nyangka loh kondisi Ternyata kondisinya posisinya Iya. itu di sini, Iya. teman-teman. tapi nggak sempat itu nggak sampai jatuh ke sana nggak. Gak sempet. Kalau tanam nggak kepleset. Dalam? Kalau tanam nggak kepleset. Iya. Gak kan nanti ada anu apa?
jalan-jalannya. Jalan. Nah ini yang Kayak di Bali itu Ya. ya. Apa yang ngarani? Tanah siring ya. Tira sering, tira sering. Teras siring, teras siring. Misalnya waktu nandur nggak keblontor atau enggak? enggak. Rencananya ini mau ditanam gubris. Iya. Subur ya. Tanah vulkanik loh. Ini kan pastinya kan ini campuran tanah vulkanik. Itu karena bukit-bukit itu Mas. Ya itu bibitnya. Ya cukup ya. Seperti ini teman-teman. Dan